Selamat siang para pemirsa MPTV dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu ya, yaitu Ibu Desi ya. Beliau adalah pengusaha catering kalau boleh saya sebut ya. Ya, hari ini adalah tamu istimewa karena kita kedatangan tamu yang ahli dalam mengolah makanan ini ya. Biasanya kita berbicara yang mengolah soal politik ya. Hari ini tamu kita adalah yang mengolah soal makanan ya. Bu, mungkin Bu Desi bisa ceritain sehingga kok sekarang bisa menjadi usaha catering ini. Itu latar belakangnya gimana, Bu? Mungkin bisa diceritain ya kepada kita deh. Kalau untuk tertarik di bidang catering itu mungkin awalnya karena diawali dengan hobi. Jadi memang keluarga kita itu memang semuanya itu memang menyukai memasak. Jadi karena hobi memasak, sebenarnya sih sebelum ini pun saya tuh pernah kerja di suatu perusahaan. Terus karena merasa kok jadi karyawan kok begini ya, kayaknya gimana sih, terlalu dibatasi gitu kan. Nah terus dengan jam kerjanya yang sudah ditentukan ya. Jadi dengan mikir-mikir mau usaha apa ya yang kira-kiranya bikin kita nyaman. Jadi saya pikir karena memang saya hobinya masak, jadi ya udahlah saya coba-coba terjun ke dunia catering gitu. Awalnya sih memang saya jalanin sendiri, karena kan suami waktu itu masih kerja. Jadi saya jalanin sendiri itu sekitar tahun 2011. Saya resign. Itu mulainya tuh ya? Saya resign. Oh, resignnya ya? Resign kerja, terus langsung mulai catering sih ya kecil-kecilan dulu lah gitu kan. Dari mulai kayak selamat-selamatan tetangga, misalnya mau ada pesan-pesanan dari tetangga dan juga teman-teman kerja. Terus lama-lama ya semakin orang mengenal ya. Jadi kita gimana ya, semakin suka gitu dengan yang kita kerjakan saat ini. Waktu itu sih memang belum didukung oleh suami ya, karena memang suami juga kerja jauh, jadi maksudnya untuk mengisi kekosongan juga ya udah saya tekunin sendiri ini gitu. Terus lama-lama sih sekitar tahun 2014 akhirnya suami resign kerja juga. Dan kita berdua mulai partner fokus di membangun usaha catering. Dua-duanya jadi full di bidang ini ya. Dulu emang kerjanya Ibu di mana dulu? Di Jakarta, di Tangerang atau di mana? Di Tangerang. Di Tangerang juga ya. Tangerang saya kerjanya. Terus kalau suami berlayar, jadi dia jarang pulang kan ke rumah. Jadi saya untuk mengisi kekosongan ya udah saya menjalankan usaha tersebut gitu. Tapi sekarang akhirnya berdua ini udah khusus ya di bidang usaha ini ya. Dan memang lebih maju setelah suami ikut fokus juga di sini. Karena bisa membantu lebih fokus lagi tentunya ya. Iya betul. Memang catering bidang apa aja sih yang waktu itu yang mulai ini kan? Saya jalani ya. Karena waktu itu saya terbatas, maksudnya kan saya masih jalani sendiri. Jadi yang sebisa saya pertama-tama sih mungkin dari teman-teman kerja juga untuk menyediakan makan siangnya. Ada yang pesen apa gitu ya? Terus lama-lama perusahaan yang pernah saya bekerja di sana pun pesan buat event atau rapat gitu kan, meeting seperti itu. Dan ya terus berkembang seperti itulah. Responnya gimana tuh waktu itu? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah kebanyakan mereka pada suka gitu, masakan saya pada suka, dan mereka bilang sih cocok dan enak gitu kan. Jadi makanya mereka terus repeat order gitu. Terus kita juga ada beberapa perusahaan yang selalu setiap tahunnya itu dia selalu pesan ke kita untuk acara halal bihalal dan acara buka puasa itu setiap tahunnya pasti mereka pesannya ke kita gitu. Saya dengar Ibu punya kantin juga ya waktu ini ya? Kantin ada. Di mana aja waktu itu tempatnya ada? Kalau kantin ini setelah saya partner dengan suami, ini kita kan mulai berkembang nih. Tadinya kan pertama kita cuma nanya catering rumahan, terus selamatan kayak gitu kan, nasi box gitu. Nah
setelah saya partner dengan suami yang mengembangkan, jadi lebih banyak lah informasi tentang Mami Catering ini kan. Iya. Jadi kita mulai bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi untuk membuka catering di perusahaan tersebut gitu. Contohnya beberapa perusahaan yang pernah kerjasama itu di mana yang di Tangerang ini? Di Tangerang ini kalau untuk saat ini sih kita ada sebelum COVID dan sampai sekarang ya. COVID ya. Saya ada yang tiga perusahaan tersebut itu kita buka kantin di perusahaan mereka. Itu ada di bandara, ada di Cikupa dan di Balaraja. Kalau yang satu itu perusahaan-perusahaan swasta ya, iya. Gitu ya. Dan satu lagi ada perusahaan swasta juga di Tiga Raksa. Kalau mereka tuh jadi kita kirim makanan dari rumah. Jadi berupa rantangan-rantangan gitu buat karyawan. Di antara perusahaan itu mana ada yang paling banyak, mana yang jumlah karyawan yang banyak, ada nggak sampai berapa gitu? Jumlah banyak di bandara banyak. Kalau untuk sekarang ini awal-awal kita buka mereka sepi. Karena kan pergantian vendor catering yang lama mungkin mereka bosen jadi jarang. Di bandara tepatnya di apa tuh? Tepatnya itu di nama perusahaannya boleh saya sebut atau tempatnya aja? Tempatnya aja ya. Itu di bandara itu di bagian servis pesawat. Oh ya. Jadi untuk karyawan-karyawan maintenance. Bisa sampai berapa orang tuh karyawan yang kita layani tuh, yang ibu layani tuh? Bisa sampai 200 orang. Oh banyak juga ya. Ya. Nah, setelah adanya COVID ini kan semua sektor kena imbasnya nih Bu. Oh iya pasti. Kena dampaknya ya, baik sektor segala aspek bisnis ya kena. Termasuk catering nggak sih Bu? Kena dampak juga nggak sih usaha catering ini? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Oh ya. Karena setelah COVID kemarin pun kan pas sudah COVID masuk ke Indonesia, langsung perusahaan-perusahaan tuh menutup yang ini buat pemesanannya ya. Iya, maksudnya untuk kerjasama dengan kantin itu pun ditutup gitu, karena menghindari untuk. Tapi sementara kan ini kan? Sementara, tapi sampai saat ini sih masih terus tutup. Karena belum ada kejelasan kan COVID ini. Berapa dropnya, berapa persen tuh, sampai mencapai berapa persen berkurangnya? Menurun drastis Pak. Nurun drastis ya? Drastis lah sampai 80%. Wah cukup banyak ya. Ya. Nah sekarang mensiasatinya gimana jadinya Bu, usaha catering Ibu ini jadinya Bu? Jadi karena untuk mengisi kekosongan kan, awalnya kan kita sibuk kan kesana kemari karena kita megang ada 3-4 perusahaan, jadi tiba-tiba hilang begitu aja kan kita jadi di rumah loh ngapain ya gini kan. Memang dari dulu tuh saya orangnya memang nggak bisa diam, maksudnya mau ngapain ya kita di rumah ngapain ya, jadi ya saya di rumah itu jadi ini kan kita ada banyak temen nih di WA kan, jadi saya sering bikin orderan di WA status nih, siapa yang mau ini gitu kan, mau pesen ini buat. Jadi saya misalnya bikin menu rendang nih, misalnya kan kayak rendang di share lah itu ya. Siapa nih yang mau pesan rendang gitu. Apa ada respon tuh? Respon. Ada yang juga respon ya. Pokoknya kebanyakan kalau yang setiap saya share di status itu respon mereka baik banyak gitu, maksudnya yang banyak yang tertarik seperti itu. Nanti sistemnya gimana? Dikirim atau diambil sendiri? Atau ngambil sendiri. Ya. Nah, untuk pemirsa MPTV di rumah mungkin yang ingin mengadakan suatu acara atau kegiatan itu bisa pesan juga Bu ya, berarti bisa. Emang yang dilayani untuk kegiatan apa aja yang bisa dilayani nih Bu? Jadi Mami Catering itu bukan cuma melayani maksudnya menjalankan kantin. Kami juga bisa melayani untuk event-event seperti resepsi pernikahan atau tunangan, sunatan, selamatan di rumah, ataupun ada gathering di kantor juga kami melayani. Dan juga untuk nasi box untuk karyawan atau acara-acara kampus, kami bisa juga sering itu dipesan ya. Untuk acara-acara kampus juga sering, atau untuk ulang tahun anak-anak. Jadi menunya pun berbeda-beda gitu. Jadi sesuai dengan kesukaan mereka kan. Jadi kan
kalau untuk anak-anak kita milihnya apa nih yang disukain anak-anak? Sesuai dengan Ya, kesukaan sesuai anak-anak tentunya ya. Terus kalau misalnya anak-anak kampus, apa nih yang mereka gemari gitu kan, seperti itu. Nah, untuk paketannya sendiri itu dari berapa sampai berapa, Bu? Dari minimal harga yang berapa sampai yang berapa itu? Paketan kita itu maksudnya maksudnya ini nggak terlalu mahal. Iya. Jadi kita dimulai terjangkau lah ya, Bu ya. Istilahnya lagi. Kita juga nggak kaku terhadap harga. Harga jadi, ya. Kalau kita punya patokan harga mulai dari 15.000. Oh, ada yang 15.000 ya, sederhana loh ya, Bu ya. 15.000 sampai dengan sekitar 80 ribuan. Nah, itu mungkin paket yang paling sederhana itu isinya biasanya apa sih, Bu? Biasanya sih paling orang suka banyak pesen itu seperti nasi paket ayam bakar. Ayam bakar. Jadi udah ada daging juga tuh ya, ayam, yang 15.000 ya. Nasi, ayam, lalapan, sambal. Ya. Mereka kadang juga suka minta pakai tempe atau tahu kayak gitu. Ya, tim kru kalau mau mesen cuma satu doang, Aldi yang doyan. Jauh ya tempat Ibu ya. Nah, ini untuk apa namanya, sementara ini istilahnya base camp atau ininya di mana, Bu, kegiatannya, Bu? Kalau untuk atau alamatnya, tempat ininya lah ya, Ibu beraktivitasnya ini. Ada pertama ada di Jalan Pada Suka 1, nomor 59 di Gang Kebon Jeruk 2. Itu di mana tuh? Pabuaran Tumpeng, Tangerang. Pabuaran Tumpeng, Kota Tangerang ya. Kecamatannya Karawaci. Dan satu lagi kami punya dapur juga ada di perumahan Benua Indah, itu di Blok A nomor 7. Oh ya. Kalau mungkin ada yang ingin pesan, ada lihat di Instagram atau apa, ada ya? Itu ada, ya? kita ada Instagram dan Facebook. Namanya ingat nggak? Mami Catering itu ya, MAMY ya? MAMY. Iya, jadi para pemirsa yang ingin melihat menu-menunya bisa membuka Instagramnya Ibu juga ya, di Mami Catering itu. Nah, Bu, harapan Ibu untuk kedepannya apa nih di dalam wabah COVID ini terhadap usaha Ibu di catering ini, sebetulnya harapannya gimana nih, Bu? Ya, mudah-mudahan aja COVID yang wabah COVID ini ya. Wabah COVID yang sedang melanda di Indonesia ini segera berakhir. Karena ini kan berdampaknya sangat luas, bukan cuma kepada usaha saya juga, tapi kepada karyawan-karyawan saya juga. Jadi mereka pun nasibnya jadi tidak menentukan karena menunggu. Sementara ini dirumahkan dong mereka. Iya. Tapi tinggal sisa berapa orang jadinya, Bu? Yang aktif, yang masih suka. Maksudnya kan kita di sini juga masih ada kegiatan kan, kadang suka ada pesanan-pesanan, paling sekitar 5 orang. Tadinya berapa tuh kalau lagi penuh? 15 orang. Ininya banyak ya. 15 orang. Ya, kasihan juga jadinya ya. Iya. Mereka itu. Ya mudah-mudahan nih COVID ini cepat berlalu ya. Ngomong-ngomong, di akhir acara ini tadi saya belum sempat tanya, Ibu bisa jadi mengolah makanan, masakan ini ada kursus atau memang sekolah khusus tentang ini, Bu? Kalau untuk kursus sih saya nggak pernah mengikuti sekolah apapun. Jadi karena awalnya tuh memang sudah turun temurun, keluarga kami tuh memang jadi otodidak aja ya. Awalnya memang sudah berkecimpung di dunia kuliner ini kan. Jadi untuk pembelajarannya saya jadi sering-sering baca-baca buku atau saya suka googling tentang masakan apa yang lagi ini sekarang. Perkembangan juga ya di dalam dunia kulinernya itu ya. Nah, lalu apa namanya yang biasanya yang paling digemari dari Ibu selama ini berkecimpung di bidang ini, makanan apa yang sangat digemari oleh para yang berlangganan dengan Ibu nih, Bu? Ada nggak? Kalau untuk tergantung kalangan ya. Jadi kalau untuk kayak anak-anak kampus, biasanya sih mereka suka dia sih cuma kayak paket bento gitu aja kan. Jadi seperti nasi, terus ayam telur asin itu loh. Chicken salt egg gitu loh, mereka suka itu dan salad. Kalau anak-anak kampus biasanya sering pesennya seperti itu. Seperti itu ya. Terus kalau untuk seperti untuk kayak selamatan gitu kan, selamatan itu sih kebanyakannya sih ya kayak nasi, sambal kentang ati, ayam bakar atau enggak rendang, terus
apa namanya tuh, capcay, kebanyakan sih seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Iya. Nah kalau kameramen kita dia demennya telur ceplok sama telur rebus ya, Itu sama gampang. telur goreng. Sambil merem saya masaknya kalau itu. Tiap hari menu telur, seminggu kemudian beli obat bisul ya, Mas. Ya, jadi apa namanya variasi-variasi makanan ini tentunya akan Ibu kembangkan terus ya, Iya, supaya betul. orang juga tidak jenuh jadinya Iya, ya di dalam memilih menunya ini. Ya, jadi mudah-mudahan usaha catering Bu Desi ini yang bernama Mami Catering ini bisa terus maju ya Bu ya. Amin. Dan mudah-mudahan wabah COVID ini juga cepat berlalu sehingga bisa normal lagi. Iya, betul. Ya, kondisinya bisa normal lagi, pesanan-pesanan dan kantin yang ada itu bisa buka lagi, bahkan karyawan-karyawan Ibu Bisa bertambah. juga Amin. bisa bertambah lagi ke depannya ya. Ya, nanti kalau ada yang berminat ya bisa Ibu langsung ke Ibu Desi. Nomor kontaknya berapa, Bu? Jadi kalau ada yang ini bisa mau pesan, mungkin ada mau acara selamatan, hajatan gitu kan. Ya, bisa disebutkan nomor kontaknya mungkin. Jadi buat semuanya kalau yang mau cari catering di daerah Tangerang bisa menghubungi saya 0853 1020 8007, atau kalau lupa bisa juga di Google cari catering Tangerang, nanti yang muncul pertama kali pasti Mami Catering. Luar biasa. Iya. Ya, kita juga ada IG dan Facebook itu Mami Catering. Oke. Tapi minimal order berapa, Bu, supaya bisa itu pesanan seperti itu tuh? Kita sih fleksibel jumlahnya. aja, Pak. Jadi Fleksibel. Jadi tergantung mereka kebutuhannya berapa seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mereka terlalu jauh tidak terjangkau sama kita, kita nggak kasih free, delivery, tapi ada charge-nya juga. Cuman kalau masih terjangkau kita free delivery. Sementara ini yang paling jauh di mana yang Ibu layani, Bu? Itu jauh banget. Iya, di mana? Sampai ke daerah Gunung Sindur kalau nggak salah itu. Wah, Bogor ya kalau nggak salah ya. Iya. Gunung Sindur Bogor ya. Bukan. Pokoknya jauh banget ya itu saya sampai. Itu artinya udah yang paling jauh itu ya. Iya, paling jauh. Justru waktu di awal-awal itu justru yang terdekat-dekat itu jarang Pak yang order karena nggak ngerti, mungkin belum terkenal juga karena kan baru ya. Justru di awal-awal itu kita tuh catering yang pesen tuh orang-orang jauh. Malah dari jauh ya. Jauh-jauh ya. Oke. Di luar Tangerang dia pokoknya. Nah, pas udah semakin kesini ya alhamdulillah. Ya. Jadi tetangga-tetangga yang dekat sudah tahu ya. udah tahu gitu. Oke, ya. Ya, makasih banyak Ibu Sama-sama. Desi sudah mampir ke studio kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap usaha catering Ibu tambah ke depannya tambah maju ya. Amin. Kalaupun tambah maju, yang kena imbas kan MPTV juga, kita diundang makan-makan juga nantinya ya. Ya, itulah para pemirsa MPTV online dimanapun Anda berada. Kita sudah berbincang-bincang dengan pemilik usaha Mami Catering yaitu Ibu Desi. Dan kita akan bertemu dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih.